Mindful Media, online bijak, mental sehat. Oke, Minders nih, kita pada segmen kali ini kita akan membahas tentang pentingnya membatasi detox. Oke, gimana nih menurut teman-teman semua? Perlu nggak sih kita tuh membatasi media sosial? Gimana nih menurut Syarif dulu atau siapalah? Kalau menurut aku sih sangat perlu ya, karena terkadang kalau misalnya ketika kita sangat berlebihan membuka media sosial, terutama TikTok, itu tuh kayak bikin stres banget, apalagi kita melihat pencapaian orang yang sedangkan kalau kita tuh gini-gini aja. Nah itu menurut aku sih perlu banget buat mendetoks media sosial gitu. Ya betul, setuju banget sih ya. Berarti sangat-sangat perlu banget ya kita buat membatasi media sosial. Gimana? Nah kalau menurut Kak Eva nih gimana? Perlu nggak sih kita untuk membatasi media sosial? Perlu banget sih, karena kan dengan kita membatasi media sosial itu tuh bikin hidup kita tuh jadi damai gitu, tentram, terus nggak terlalu mikirin standarnya orang lain tuh. Iya betul ya, setuju banget ya berarti. Ya tapi apa yang tadi disebutin oleh Eva juga sangat relate dengan kehidupan kita ya. Kadang media sosial itu kan ada baiknya, ada negatifnya. Namun terkadang kalau misalnya kita terlalu berlebihan dalam menggunakan media sosial, itu seakan-akan membuat kita bisa stres gitu. Oke, berarti perlu banget ya kita tuh untuk membatasi media sosial karena kadang berdampak negatif banget ke kita. Salah satunya tuh bikin kita insecure juga nggak sih? Ya kan? Ada nggak sih kalian tuh kayak setiap buka media sosial apa yang bikin kalian itu insecure gitu? Ada nggak? Kak Abdan, gimana tuh? Ada nggak? Kayak kita ngelihat Instagram orang nih, itu tuh postingannya bikin kita insecure gitu. Ada nggak contohnya nih dari Kak Abdan? Bisa nggak? Pernah nggak pengalaman? Paling ya pencapaian orang lain sih ya, dibanding sama diri sendiri. Karena kan diri sendiri belum ngapa-ngapain ya dibilangnya ya. Belum bisa sampai di titik orang lain ya. Kayak jadi mikir gua tuh harus kayak dia gitu. Jadi dengan kita ngelihat postingan orang lain jadi timbul rasa insecure itu ya. Nah, dari Kak Ebim sendiri nih gimana nih? Pernah ngerasa insecure nggak sih ketika membuka sosial media? Ya kalau saya insecure tuh ya kurang lah, lebih ke janji-janji pemerintah yang diupload di sosmed dengan tidak dijalankan tuh. Jadi muak, mana sih janji yang harus ditepatinya itu, kok nggak ada bukti nyatanya. Tapi saya tuh salut sama KDM. Iya betul. Oh iya, sangat salut banget lah. Andaikan coba pemerintah di Indonesia itu seperti KDM yang kerjanya nyata, melewati konten, bermanfaat bagi dirinya, menghasilkan uang, dan bermanfaat juga bagi seluruh rakyat Jawa Barat maupun se-Indonesia. Jadi kita tahu kegiatan apa saja beliau dan ya instruksi dari beliau seperti apa. Nah itu. Oke, berarti sebenarnya kita tuh media sosial tuh tidak hanya negatifnya saja, tapi ada positifnya juga. Dari contohnya dari Bapak KDM itu ya, kita jadi bisa tahu bagaimana kerjanya beliau di pemerintahan gitu ya. Balik lagi ke membatasi media sosial. Nah, kalian pernah nggak sih nyoba gitu, challenge diri sendiri buat break dari media sosial selama 1 jam ataupun berapa jam gitu? Pernah nggak? Kalau dari saya dulu ya. Iya. Kalau dari pengalaman selama 20 tahun hidup di bumi ini sih, jujur ya, saya belum bisa buat tidak sejam aja pun nggak bisa kalau nggak pegang HP itu. Cuman kalau misalnya emang kayak tadi yang saya bilang, kalau misalnya stres, saya lebih ke cari kegiatan lainnya. Berarti untuk mengalihkan perhatian dari media sosial dengan melakukan hobi-hobinya ya. Iya, kayak contoh misalnya, kan kita kalau di TikTok, di Instagram seringkali banyak banget berita-berita yang sebetulnya nggak pengen kita lihat, tapi karena emang FYP-nya kayak gitu, algoritmanya kayak gitu, jadi kayak apaan sih, nggak penting. Jadi kan kita akan membuat kita risih kan. Iya betul.
aku sendiri buat untuk kalau misalnya di posisi itu kalau udah muak banget udah tuh bisa sih Bisa untuk melepas. nggak main HP paling cuman beberapa jam bisa mancing Oke. atau main sama teman itu pun kalau ada tapi biasanya nggak ada teman sih Ya Allah. jadi Bisa tuh ditemenin sama Kak Ebim. bisa aja Healing, kita healing. nah kebetulan ntar minggu main ke sana. Kak, sudah Boleh poin aja. A. Oke, berarti kalau dari Kak Syarif sendiri itu bisa, tapi ketika kita sudah muak banget gitu ya Iya, dengan media sosial ya. kalau saya sih udah di titik muak banget. Iya, udah baru- males banget. Iya. Kalau kayak berita yang ini mah biasa aja lah. Karena kan kita bisa memfilter sendiri kan. Iya, Kalau betul. misalnya kalau tadi kan mancing, kalau nggak mancing ya kalau lagi mager main game. Ya, berarti pengalihannya tetap ke yang lain ya, Iya. ke hobi kita sendiri. Kalau dari Kak Ebim nih pernah nggak men-challenge diri sendiri gitu biar nggak buka media sosial? Ya kalau saya biasanya kan ya kayak bosen kayak apa tuh buka medsos atau lagi malas, Ya. saya itu membatasinya dengan healing. Healingnya traveling. kemana tuh? Ya, Ngapain tuh? kalau gak ada tujuannya muter-muter kota tuh. Pernah saya dari Cirebon ke Kuningan, Majalengka. Cuma buat healing doang ya, Iya, biar cuma nggak buat bertemu dengan- ngepres apa? Kembali. Refreshing. Refreshing otak tuh. Ya, oke. Dari media sosialnya dikurangin, kita pindah ke healing. Oke, berarti ya kurang lebih sama sih ya kita Iya. mengalihkannya dengan Kegiatan yang healing, lain. dengan kegiatan-kegiatan yang kita suka. Kalau Mbak Eva nih pernah nggak kayak gitu? Aku pernah sih, cuman di waktu-waktu tertentu. Kayak misalnya aku punya lisan buku yang harus dibaca, nah itu detox ya. Iya. Karena kan ini ya, gitu sih. Oke. Berarti detoxnya Kak Eva ini dengan membaca buku ya. Kalau Kak Abdan apa nih detoxnya dengan apa? Dengan mengajak teman-teman main seperti kayak main PS. Oke, main Terus PS. kayak sekedar nongkrong-nongkrong main kartu ya. Tapi tadi Main kartu asli. iya, waktu Eva Biar kayak bilang- nggak fokus sama HP. Iya. Iya. Tadi waktu Eva bilang salah satu kegiatannya tuh membaca buku kan. Nah, aku sedikit ingat. Kadang FYP kan tergantung Iya, tergantung kitanya. algoritma. Gimana? Saya tuh pernah. Jadi algoritmanya tuh tentang mendaki semua. Wah, iya. Hiking. Nah, ada salah satu video TikTok yang membahas novel. Novelnya tuh kalau nggak salah 3.000 pokoknya MPL. intinya MPL. ya itu. Iya. Nah, itu ini lewat berulang-ulang. Jadi kayak penasaran kan, akhirnya karena penasaran pengen beli bukunya dan akhirnya beli bukunya dan dibaca sampai selesai. Wah, Nah, ini kan mantap. salah satu manfaat dari media sosial kan. Iya. Itu kalau misalnya kita bisa ngatur algoritmanya gitu. Iya, betul sih ya. Memang media sosial tuh nggak cuma negatif doang sih sebenarnya, tergantung dengan kitanya gimana Penggunaannya. ya penggunaan itu. Oke, menurut Kak Syarif nih gimana dari obrolan kita tadi bisa disimpulkan seperti apa tuh Kak Syarif? Ya kalau disimpulkan ya tergantung perspektif kita masing-masing ya. Cuman kalau diambil menurut saya dari obrolan tadi tuh terlalu kompleks. Jadi semua orang tuh mempunyai tingkat kecemasan, tingkat stresnya masing-masing. Iya. Nah kalau dari tadi tuh lebih ke dimana ketika kita sudah merasa stres, merasa bahwasannya udah risih dengan berita-berita di media sosial, kita lebih cari ke opsi lain gitu. Kalau dari Ebi tadi healing Ya, kemana dari kemana healing. gitu. Tadi Kalau dari Abdan nongkrong ya, dari Eva tadi baca buku. Nah itu kan lebih bermanfaat ya. Nah mungkin dari kita sih segitu. Oke. Iya. Mungkin itu aja ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya karena kita udah meluangkan waktunya buat ngobrol santai ini ya. Oke, teman-teman Hemingers jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe akun Mindful Media. Terima kasih. Wassalamualaikum.